Luka bakar kritis adalah luka dengan keparahan dan kedalaman yang tinggi, serta permukaan tubuh yang terkena luas, yang menimbulkan resiko komplikasi serius dan memerlukan perawatan insentif. Nah, luka bakar kritis ini ditandai oleh luka bakar derajat 2 sampai derajat 3, yang melibatkan luas permukaan tubuh lebih dari 20-30%, atau luka pada area-area penting seperti wajah, tangan, kaki, dan perineum. Nah, luka bakar derajat 2 ini spesial dan super spesialis dan tersial, menimbulkan lecet, melepuh, dan nyeri hebat dengan kerusakan lapisan epidermis dan epidermis. Sebagian luka bakar derajat 3 melibatkan seluruh lapisan kulit disertai hilangnya sensasi karena kerusakan saraf, sensorik, dan kulit-kulit tampak abu-abu atau pucat, dan penyembuhan terjadi lama karena tidak ada revitalisasi atau spontan. Nah, kondisi luka bakar kritis ini dapat disertai trauma inhalasi, luka bakar listrik dengan tegangan tinggi, atau komplikasi trauma lainnya. Pada korban luka bakar kritis ini diperlukan penanganan multidisiplin dan pemantauan ketat karena risiko gangguan sirkulasi, infeksi, dan gangguan fungsi organ. Pasien harus dirawat di ruang ICU khusus dengan peralatan lengkap untuk stabilisasi airway, breathing, dan sirkulasi. Penanganan luka, manajemen nyeri, dan pencegahan komplikasi lebih lanjut. Nah, luka bakar kritis ini merupakan keadaan darurat seperti medis yang memerlukan intervensi cepat dan korban komprehensif untuk mencegah kematian dan komplikasi jangka panjang seperti infeksi berat dan disabilitas akibat jaringan parut yang luas. Jadi jika diperlukan terapi perlengkapan seperti penggunaan madu, juga dapat membantu penyembuhan luka bakar dengan sifat antibakteri dan mempercepat regenerasi jaringan pada luka bakar derajat 2 yang tidak terlalu dalam. Nah, kemudian madu adalah cairan manis berasal dari nektar tanaman diproses oleh lebah menjadi madu tersimpan dalam sel-sel sarang lebah. Madu merupakan obat tradisional tertua, dianggap penting untuk pengobatan penyakit pernapasan, infeksi saluran pencernaan, dan bermacam-macam penyakit. Madu juga digunakan secara rutin untuk membalut luka, mengurangi rasa sakit dan bau pada luka bakar, atau borok dengan cepat. Penggunaan madu pada luka ini dapat meningkatkan epitalisasi jaringan nekrotik dengan beberapa mekanisme, salah satunya dengan merangsang pertumbuhan kapiler darah baru dan produksi sitokin yang merangsang regenerasi jaringan. Penggunaan madu pada korban luka bakar kritis ini menunjukkan efektivitas yang cukup baik dalam mempercepat penyembuhan luka, khususnya luka bakar derajat 2 atau derajat 3. Madu memiliki kemampuan proangiogenik yang mendukung. Penggunaan madu juga pada korban luka bakar derajat 2 dan 3 di ruang ICU ini dapat menjadi pilihan terapi alternatif yang efektif karena madu memiliki sifat antibakteri, antiinflamasi, dan proangiogenik yang membantu mempercepat penyembuhan luka bakar dan mengurangi risiko infeksi. Nah, penggunaan madu ini pada luka bakar derajat 2 dapat digunakan untuk pengobatan luka bakar dengan frekuensi dioles 2-3 kali sehari untuk mempercepat penyembuhan luka. Nah, peneliti ini menunjukkan madu membantu penyembuhan luka dengan meningkatkan pembentukan jaringan baru dan mengurangi inflamasi. Madu hutan terbukti lebih efektif dibandingkan dengan krim daun singkong dan obat topikal konvensional seperti silver sulfadiazin dalam penyembuhan luka derajat 2. Nah, penggunaan madu pada derajat 3 di ruang ICU
yaitu merupakan luka yang dalam yang menghancurkan seluruh lapisan kulit dan mungkin jaringan di bawahnya, sehingga memerlukan perawatan intensif di ruang ICU. Penggunaan madu pada luka bakar derajat 3 dapat membantu mencegah infeksi karena madu memiliki sifat antibakteri kuat yang efektif terhadap berbagai mikroorganisme penyebab infeksi luka. Nah, madu juga berperan sebagai bahan alami yang dapat membantu mengurangi rasa sakit dan mempercepat perbaikan jaringan kulit, meski biasanya digunakan sebagai terapi pelengkap pada luka bakar berat bersama perawatan medis di ruang ICU tersebut. Nah, madu juga dapat dioleskan secara steril dan dikombinasikan dengan membalut yang mendukung lingkungan yang optimal. Nah, untuk penyembuhan luka tanpa menambah kelembaban berlebihan yang merugikan. Nah, manfaat dan perhatian penggunaan madu ini, terutama di ruang ICU ini, sangat efektif sebagai agen penyembuhan luka bakar karena sifat antioksidan, antiinflamasi, dan kemampuannya menstimulasi pertumbuhan jaringan baru. Nah, madu juga menurunkan resiko infeksi dengan menghambat pertumbuhan bakteri dan meningkatkan toleransi glukosa di luka yang menyembuhan. Nah, namun penggunaan madu ini harus dilakukan secara steril dan diawasi ketat di ruang ICU untuk mencegah kontaminasi dan komplikasi yang lebih lanjut. Madu juga cocok digunakan terutama pada luka bakar yang tidak terlalu besar dan bukan sebagai satu-satunya terapi, dan pada luka bakar tersebut yang di atas derajat 2 atau derajat 3 yang memerlukan tindakan medis insentif seperti debridement dan grafting. Nah, secara keseluruhan madu ini merupakan terapi pendukung yang aman dan efektif untuk luka bakar derajat 2 dan derajat 3. Dapat digunakan pula untuk di ruang ICU tersebut dengan pengawasan ketat dan sebagai sebagian dari protokol perawatan luka yang komprehensif. Nah mungkin itu dia edukasi mengenai penggunaan madu pada korban luka bakar derajat 2 dan derajat 3 di ruang ICU. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.